Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsika dengan NIM 2114030055 yang akan membahas tentang pemahaman tentang filsafat Pancasila. Pembahasan yang pertama, pengertian filsafat. Pembahasan yang kedua, prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pembahasan yang ketiga, fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada di dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dari arti adanya sesuatu. Secara etimologi, merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Sementara itu, secara praktis, filsafat adalah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dan berpikir sampai ke akar-akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu. Yang kedua, prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Jika ditinjau dari kausa Aristoteles, yang pertama, kausa material, yakni merupakan suatu sebab yang berkaitan dengan materi atau bahan, yang mana dalam hal ini Pancasila ditelusuri dari nilai-nilai sosial budaya yang memang sudah terdapat di dalam Indonesia sendiri. Yang kedua, kausa formalis, yakni merupakan suatu sebab yang berkaitan dengan bentuk, di mana pada saat Pancasila menyelenggarakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, semua syaratnya telah terpenuhi secara formal. Yang ketiga, efisiensi, yakni merupakan suatu kegiatan BPUPKI dan PPKI yang diselenggarakan untuk mengatur susunan serta merumuskan agar Pancasila dapat dijadikan sebuah dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, kausa finalis, yaitu merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tujuan, di mana tersebut mengusulkan Pancasila agar dapat dijadikan sebuah dasar negara Indonesia yang merdeka. Berikut ini merupakan sebuah esensi sila-sila yang terdapat pada Pancasila, yakni meliputi yang pertama, mengenai ketuhanan yang dapat diartikan sebagai kausa prima. Yang kedua, kemanusiaan dapat diartikan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, persatuan yang bisa diartikan bahwa dalam kesatuan mempunyai sebuah kepribadian sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang diartikan bahwa unsur mutlak bernegara harus saling bekerja sama dan juga gotong royong. 5. Keadilan dapat diartikan bahwa harus memberikan sesuatu keadilan terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang merupakan hak bagian dari haknya. Yang ketiga, fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi perbedaan dari bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yakni mengatur semua hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman hidup sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.